Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok tugas akhir teknik elektro tahun 2024 dengan judul Rancangan Sistem Monitoring dan Pemeliharaan Prediktif pada Jaringan Kabel Listrik. Nama saya Ratu Hamidah dengan NIM 21060013061 dan rekan saya. Nama saya Ratu Sonang Elizabeth Sidauruk dengan NIM 2106012012036. Perkenalkan, nama saya Ratu Sonang Elizabeth Sidauruk dengan NIM 120601201201036 dari Teknik Telekomunikasi dengan subjudul Implementasi Pengolahan Citra pada Sistem Monitoring Kelistrikan untuk mendeteksi kerusakan jaringan kabel listrik. Pada subsistem ini diawali dengan membuat tampilan login pada sistem monitoring. Tombol login berfungsi untuk proses autentifikasi yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi seperti user dan juga kata sandi untuk membuktikan identitas sebelum diberikan akses kepada sistem. Data kredensial disimpan dalam database login yang diatur sesuai jumlah dan kebutuhan pengguna. Setelah berhasil login, sistem akan masuk ke tampilan utama website. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengawasi dan memelihara jaringan listrik secara prediktif. Tampilan utama website terdiri dari 3 tombol utama dan juga tabel monitoring. Tombol sistem deteksi berada di bagian kiri pojok kanan atas tampilan website. Tombol ini menampilkan tampilan sistem deteksi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan sistem deteksi terhadap jaringan kabel listrik. Langkah awal melakukan deteksi ialah ada pengisian informasi yang diperlukan, mulai dari memasukkan identitas instalasi, memasukkan suhu yang terdeteksi, pemilihan tanggal pengecekan, dan mengunggah gambar asli serta gambar thermal. Setelah mengklik deteksi gambar, maka gambar akan diproses dan menampilkan hasil deteksi yang mencakup informasi mengenai kondisi instalasi, area yang mengalami panas, dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam hal ini, sistem mengimplementasikan pengenalan pola berupa segmentasi, deteksi area, dan juga deteksi tepi untuk pengolahan gambar. Setelah deteksi dilakukan, kita dapat mengklik tombol Submit untuk mengunggah gambar ke dalam database yang nantinya akan ditampilkan dalam data historis hasil submit. Jika data telah diunggah, maka tampilannya akan kembali seperti awal pada saat kita mengklik tombol sistem deteksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian data historis hasil submit yang mencakup informasi mengenai instalasi, termasuk catatan pengecekan dan riwayat perbaikan yang telah dilakukan. Setelah terdapat perbaikan dan telah mensubmit pada tanggal perbaikan, maka jaringan kabel yang mengalami gangguan atau dalam bahaya akan menghilang dari tampilan tabel monitoring. Setelah melakukan perbaikan, maka tampilan pada data histori hasil submit akan secara otomatis terupgrade sesuai pengisian data perbaikan. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk mendeteksi pada jaringan kabel listrik yang lain. Setelah data perbaikan maupun data pengecekan telah berhasil diunggah, selanjutnya kita dapat keluar dari sistem dengan mengklik tombol logout. Nama saya Ratu Hamidah. Saya akan membahas terkait subjudul penggunaan jaringan saraf tiruan untuk meningkatkan akurasi pada sistem monitoring jaringan kabel. Sistem deteksi menggunakan jaringan saraf tiruan model CIN YOLO untuk mendeteksi kondisi jaringan kabel listrik. Sistem deteksi diberikan input berupa citra thermal dari jaringan kabel listrik. Lalu sistem akan menilai probabilitas jaringan terhadap 3 kelas kondisi. Output yang dihasilkan adalah kelas dengan probabilitas tertinggi. Ketika citra thermal tidak memiliki area panas, jaringan kabel terdeteksi dalam kondisi aman. Jika citra thermal memiliki area panas di beberapa titik tertentu, jaringan kabel terdeteksi mengalami gangguan. Jika citra thermal memiliki area panas yang luas, jaringan terdeteksi dalam kondisi bahaya. Oleh karena itu, sistem deteksi telah teruji dapat bekerja dengan baik. Sistem prediksi menggunakan model regresi hutan acak sebagai pengestimasi hari optimal jaringan. Hari optimal tersebut menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi tanggal perbaikan pada jaringan. Jaringan dengan hari optimal di bawah 100 hari akan direkomendasikan rencana perbaikan jangka panjang. Jaringan dengan hari optimal di atas 100 hari namun mengalami gangguan atau dalam kondisi bahaya akan direkomendasikan rencana perbaikan dalam kurun waktu 2 minggu setelah hari pengecekan. Jaringan dengan hari optimal di atas 100 hari dan dalam kondisi aman tidak diberikan rekomendasi tanggal perbaikan. Oleh karena itu, sistem prediksi dapat bekerja dengan baik sesuai perencanaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.